Mari kita meluruskan niat kita semata-mata datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban thalabul ilmi, menambah ilmu pengetahuan khusus tentang agama Islam, sebuah kewajiban yang tidak pernah selesai, tidak pernah habis semenjak kita lahir sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, para pengikutnya, termasuk kita semua yang senantiasa berusaha untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa kajian salat pagi Ustaz Gun-Gun dengan tafsir yang sekarang udah naik kelas ya. Kita kemarin udah selesai Al-Baqarah, sekarang kita akan naik ke berikutnya. Tapi saya tidak tahu apakah Ustaz Gun-Gun mau langsung ke Ali Imran atau beliau yang jelas masih tafsir lah gitu ya kajian. Dan partai tambahannya seharusnya hari ini Ustaz Cecep, tapi karena beliau ada kesibukan sebagai moderator, saya akan sedikit menggantikan Ustaz Cecep ya sebelum saya menyampaikan tafsirnya. Karena juga kebetulan sekarang sudah hampir jam 7, jadi sekarang kita agak pendek. Dan tapi insya Allah mulai hadapan Pak ya. Sudah apa tuh namanya? Daylight saving ya. Fall apa namanya? Dan bentar, jadi kemarin ke jam 5.30 ya lagi ya salat insya Allah kita. Dan jadi insya Allah sudah menyerupai hampir kayak di Indonesia mungkin ya, kayak di Jakarta gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu bai'ah kita, salah satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar dalam pengajian adalah di saat jauh sebelum kita lahir di alam ruh, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh kita sebelum ruh kita dimasukkan ke rahim ibu-ibu kita. Yang sering kita dengar adalah Allah sudah bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada ruh kita jauh sebelum kita lahir. Dan jawaban ruh kita adalah qalu bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Dan itu yang disebut dengan konsep kita, apa yang sering kita kenalkan dengan kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? Kalimah yang thayyib. Apa thayyib? Kalau orang-orang dengar, kalau ngobrol mereka thayyib. Tapi kalau Pak Baja, thayyib itu kan lagu dangdut katanya. Pak Baja tahunya Bang Thayyib gitu ya. Kalimah thayyibah itu adalah kalimah yang baik. Syekh Abdurrahman bin Nasir menjelaskan bahwa kalimat thayyibah itu adalah syahadat. Syahadat kita, gimana ucapan syahadat kita? Ini yang baru-baru nikah biasanya masih ingat ya, karena sebelum nikah suka diminta syahadat dulu oleh ininya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi, anna la ilaha illallah. Dalam kalimat bahasa Arab, anna itu biasanya diikuti dengan ism, dengan noun, bukan dengan clause. Ya. Bahwa Melbourne itu dingin misalnya. Bahwa misalnya Westall itu adalah sebuah masjid, dan masar begitu umumnya ya. Annallaha, bahwa sungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi biasa dalam bahasa Arab itu setiap anna itu diikuti dengan noun, dengan kata benda. Tetapi dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, setelah an itu diikuti dengan clause, bukan diikuti dengan noun.
Kalimat normalnya adalah asyhadu annallaha la ilaha illa huwa. Begitu harusnya. Kalimat bahasa normalnya, grammarnya. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kalimat normalnya. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat kalimatnya asyhadu an la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah? Mengapa dibalik? Mengapa Allah membuat kalimatnya yang di luar kaidah bahasa Arab yang biasanya? Tentu kita yakin sebagai orang muslim, orang mukmin, kita yakin bahwa itu bukan iseng ya. Bukan iseng Allah membuat kalimat syahadat kita itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Bagi orang Arab, jazakallahu khairan. Orang mungkin mengatakannya asyhadu anna Allah la ilaha illahu. Di Quran kita banyak annallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha bi kulli syai'in alim, semuanya innallaha. Setelah inna itu kesannya Allah diikuti sebagai nama. Tapi dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah, menurut para mufassirin, salah satu tujuannya adalah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kata-kata la ilaha, tidak ada Tuhan, negasi itu dimunculkan di depan, kemudian baru illallah sebagai itsbat. Agar kita bisa memasukkan sesuatu ke dalam sebuah wadah, itu wadahnya harus dikosongkan dulu. Kalau kita ingin memasukkan air ke dalam sebuah gelas, air teh misalnya, air kopi, pastikan bahwa gelasnya kosong. Airnya akan masuk. Tetapi kalau di gelas itu sudah penuh dengan air putih, kemudian kita mau memasukkan air teh ke dalam gelas itu, ke dalam cair itu, kira-kira air tehnya masuk tidak? Luber keluar, karena sudah ada isinya di dalamnya. Begitu juga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah itu masuk ke dalam diri kita, sebelum kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, la ilaha, kosongkan dulu semua Tuhan-Tuhan yang ada dalam hati kita. Tidak ada Tuhan, semuanya tidak ada dalam hati kita, tidak ada Allah, kecuali Allah. Tatkala hati kita dalam dada kita sudah kosong, tidak ada Tuhan, baru kita masukkan kata Allah, maka insya Allah Allah akan masuk ke dalam diri kita dengan kuat. Itu diantaranya mengapa kalimat satu dimulai dengan negasi. No God but Allah. Kita keluarkan semua Tuhan-Tuhan keduniaan, Tuhan-Tuhan. Kalau di zaman Rasulullah sebagai berhala-berhala, kita menuhankan kepada jabatan kita, kepada pekerjaan kita, kita keluarkan semuanya dan kita masukkan ketuhanan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya negasi. Jadi sebetulnya saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan psikologi modern yang mengatakan don't say no to our children, that's not good. Jangan mengatakan no kan anak kita, nanti anak kita jangan no, biarin aja mereka ini. Kata Pak Adik, tidak benar, dulu waktu kecil saya disintrek sama orang tua saya. Duduk kamu sini. Sintrek itu di gini ya. Apa itu bahasa Indonesia apa disintrek itu ya? Gentil ya. Jadi saya pribadi tidak. Kenapa? Allah saja sudah mengatakan no God. Di awal sudah mengatakan no. Masa Allah orang mau kalau berdosa sekarang lebih hebat daripada Allah? Jangan mengatakan no. Akhirnya apa? Gara-gara mereka tidak pernah mengatakan no kepada anak-anaknya. Anaknya kalau menjawab semua ke orang tua. Karena orang tua tidak berani mengatakan no kepada anaknya sejak kecil. Karena begitu yang mereka pelajari katanya. Waalaikumsalam. Jadi itu adalah sebuah deklarasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, itulah dalam kalimat thayyibah, atau mungkin kita yang sebut dengan syahadat. Pertanyaan berikutnya adalah, seperti apa sih kalau orang yang kalimat thayyibahnya baik, yang keimanan kepada Allahnya baik,
namanya iman itu kan abstrak, tidak kelihatan. Kalau iman kelihatan, begini kalau iman. Kalau iman itu nggak kelihatan. Seseorang bisa yang imannya tinggi atau imannya lemah, tidak bisa kelihatan imannya seperti apa, tidak ada kelihatan-kelihatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, iman itu seperti the tree of faith, ya. Seperti halnya sebuah pohon. Dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan keimanan seseorang yang baik, kalau seorang itu tauhidnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia sudah menghayati kalimat thayyibah yang tadi itu, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga tambahannya adalah kaifa. Tidakkah engkau lihat dalam Al-Quran kalau ada alam taro, tidakkah engkau melihat itu asking, meminta kita untuk pondering, ya. Yang paling kita hafal apa coba, surat apa yang ada alam taronya? Alam taro kaifa. Wah, itu hafal semua kalau yang itu mah, ya. Hafal semua itu mah, pokoknya itu mah kojo lah kata Pak Ade mah, ya. Salat subuh alam taro kaifa, zuhur alam taro kaifa lagi, asar alam taro kaifa lagi, ya. Sama surat Kulhu, ya. Diatin alam taro kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat sebuah mathalan, sebuah parable? Apa? Perumpamaan kalimat thayyibah. Perumpamaan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kasyajaratin thayyibah, seperti halnya sebuah syajarah, tree, pohon. Tree itu artinya pohon, ya, kamarjuki. Kalau kamarjuki lain lagi artinya kalau tree kamarjuki itu. Seperti sebuah pohon yang apa? Seperti apa pohonnya? Asluha thabitun wa faruha fis sama. Sebuah pohon yang akarnya menghujam ke bumi, tapi faruha fis sama, tapi dahan-dahannya, cabang-cabangnya, daun-daunnya menjulang tinggi ke langit. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala sebuah contoh perumpamaan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambarannya dengan pohon? Mengapa tidak memberikan gambarannya dengan misalnya menara tower, apa misalkan yang di Melbourne, yang Eureka, yang tinggi, yang lebih kuat? Jadi keimanan seorang yang baik adalah keimanan yang seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, yang sangat kuat, tetapi dahan-dahannya, daun-daunnya, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, ke atas. Tidak hanya yang kuat akarnya, tetapi tidak ada kelihatan di bawah, di atasnya. Dan ini menjadi sebuah keyakinan kita umat muslim. Makanya kalau kita melihat misalnya di survei tentang ketuhanan, misalnya di negara-negara muslim, negara-negara yang berorientasi muslim, tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, itu tingkat surveinya, sekarang lagi musim survei kan menjelang pemilu, ya. Di survei tentang keimanan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, negara-negara muslim sangat tinggi sekali. Mungkin sampai 90% mereka yakin bahwa mereka percaya kepada Tuhan, kepada Allah di negara muslim. Tetapi yang disurvei di negara-negara sekuler, negara-negara yang seperti Australia, mungkin yang banyak orang ateisnya, itu kalau disurvei tentang mereka percaya kepada Allah, kepada Tuhan, itu sangat rendah sekali. Itu menunjukkan yang rootnya itu. Tetapi kadang-kadang kita berpikir, tapi kenapa di Indonesia yang survei, hasil surveinya itu sangat tinggi sekali keimanannya, kepercayaannya kepada Allah, sehingga di Pancasila nomor 1, tetapi prakteknya kok lemah, kata Kang Dayat, ya.
Sementara di negara-negara sekuler seperti Australia yang keimanan kepada Tuhannya rendah, tapi praktek kehidupannya kok lebih baik. Berarti yang salahnya siapa? Bapak rahimakumullah, kalau kita pernah melihat film Twister, terus apalagi itu yang tentang tornado, tentang apa itu. Kalau ada tornado misalnya di negara-negara yang ada badainya, di Australia ada tidak kan ya tornado? Sebenarnya deh di tengah-tengah itu daerah sana ya. Kalau kita lihat film Hollywood kan pasti ke Amerika sana ya, jarang film Hollywood di Cicahem itu hampir tidak ada ya. Ketika ada tornado, rumah-rumah berterbangan, meja semuanya berterbangan, gedung-gedung. Tetapi biasanya pohon itu yang berterbangannya mungkin dahannya dan sebagainya, tapi pohonnya masih berdiri, pohonnya tetap masih berdiri. Meskipun mungkin daun-daunnya sudah semuanya hilang. Kenapa rumah-rumah sampai bisa terangkat semuanya sementara pohon itu masih tetap berdiri? Karena pohon biasanya memiliki akar yang sangat kuat yang menghujam ke bumi. Sementara rumah, paling pondasi rumah ada berapa meter ke bawah, sehingga rumah masih terangkat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada yang berikutnya jelaskan, jadi tadi akarnya menghujam ke bumi, tapi dahannya menjulang tinggi ke langit, daun-daunnya. Dulu masih ingat ya, pelajaran IPA, ini IPA, orang-orang Indonesia tahu IPA ya, pelajaran IPA. Kalau anaknya Pak Ekro nggak tahu apa itu IPA ya. Kita suka belajar dulu waktu di SD tentang apa coba kira-kira yang ingat tentang pohon apa, tentang apa pelajaran apa di SD? Pelajaran tentang fotosintesis, masih ingat ya? Bagaimana caranya pohon itu mendapat makanan. Ini mungkin yang jurusan biologi lebih tahu dari saya ya. Dari matahari kemudian sebagainya, kemudian pohon itu katanya mengeluarkan oksigen, sementara kita manusia memerlukan oksigen dan kita mengeluarkan karbon, sementara pohon katanya, wah ini masih lulus nih pelajaran ya, pelajaran IPA-nya SD-nya ya. Sebuah keimanan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau keimanannya itu yang baik, maka seperti pohon tadi, akarnya menghujam ke bumi, tetapi akar itu nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah dari batangnya sampai dahan-dahannya dan daun-daunnya. Pohon ini pada ayat berikutnya, pada ayat 25, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Sehebat-hebatnya pohon, buah mangga, kira-kira berbuahnya sepanjang tahun nggak buah mangga? Tidak ya, tergantung disiram atau tidak ya. Pohon jeruk yang belakang ini nggak pernah berbuah karena pernah disiram oleh Peri ya. Kata dulu disiramnya oleh Pak Dadang ini, sambil berdiri nyiramnya ya, kencing di situ itu bersiramnya ya. Makanya sampai sekarang buahnya kecil pohonnya ya. Yang pertama, yang diberikan kelebihan pohon itu adalah karena pohon mengeluarkan oksigen dari daunnya yang sangat kita perlukan. Makanya sekarang ada namanya hutan lindung di dunia yang tidak boleh ditebang. Yang namanya di Australia misalnya kita melihat reserve di mana-mana ya, di setiap suburb ada reserve. Pohon-pohon dibiarkan sampai tumbuh di Australia, meskipun ada pohon tumbuh di depan rumah kita, kalau kita mau nebang harus lapor dulu kan. Mentang-mentang ini kan di depan rumah saya, punya saya kok tebang aja sembarangan. Datang besoknya konsil ke rumah kita ya. Padahal pohon itu di depan rumah kita, tapi kita nggak boleh motong sembarangan. Karena mereka tahu betapa pentingnya pohon itu bagi kehidupan manusia. Oksigen yang tidak bisa kita beli. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pohon keimanan itu harus lebih hebat dari pohon yang biasa kita lihat di bumi ini. Oksigennya iya, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala ada kelebihan pohon ini adalah tu'ti ukulaha kullahinin. Kalau pohon mangga, pohon rambutan, pohon jeruk itu mereka berbuahnya ada musimnya. Durian juga ada musimnya. Makanya kalau di Amerika itu dulu kita belajar belajar geografi, ada berapa musim di Australia? Ada 4 musim di Australia ya.
Ada musim hujan, musim apa? Musim dingin, musim semi, musim panas, kemudian musim. Di Indonesia ada berapa musim dulu kita belajar waktu di SD? Poki masih ingat Poki? Ada 2, kata berapa musim? Salah kata gurunya salah. Sekarang ada 7 musim di Indonesia itu katanya ya. Ada musim rambutan, musim duren, musim panas, musim dingin gitu ya. Musim duku apalagi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelebihan pohon keimanan yang benar itu adalah tu'ti ukulaha kullahinin. Ternyata pohon ini memberikan ukul. Ukul itu kata jamak dari aklun. Kalau si brother Haji Ahmad tahu akal, akal is eating ya. You know akal sih. Dan akal itu singular, satu. Jadi kalau kita makan pagi itu satu akal. Tambah dengan makan siang, dengan makan sore, itu namanya ukul. Banyak makannya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan pohon yang baik itu adalah tu'ti ukulah. Dia memberi ukul. Tidak hanya satu. Memberikan makanannya. Dan dijelaskan kulahinin setiap saat. Tidak mengenal musim. Pohon keimanan yang baik adalah pohon yang memberikan buahnya kepada orang lain yang manfaatnya setiap saat. Tidak hanya musimnya setahun 2 kali atau setahun 3 kali, tapi setiap siang. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini artinya apa? Gambaran keimanan yang benar kata Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang firmly believe kepada Allah Subhanahu wa taala, akar yang menghujam ke bumi, tetapi ada yang bisa kelihatan oleh manusia. Yaitu ada dahannya, ada daun-daunnya, dan dahannya kata itu memberikan manfaat bagi manusia, bagi orang lain, kulahinin setiap saat, tidak pernah berhenti. Bapak rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, setiap kata-kata amanu itu selalu diikuti dengan kata-kata amilus solihat. Contoh, ini surat favoritnya Pak Ade. Surat apa Pak Ade? Wal asri. Gimana? Wal asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dalam Al-Quran perhatikan, silahkan cek di Quran. Setiap kata-kata amanu, iman, itu selalu diikuti dengan amilus solihat. Kalau kita mengatakan kita beriman, maka itu nggak kelihatan keimanan kita itu. Oh, saya beriman kepada Allah, seperti apa nggak kelihatan. Apa buktinya? Amilus solihat. Keimanan kita itu adalah akar yang menghujam ke bumi, sementara dahannya, daun-daunnya, pucuknya itu adalah amilus solihat. Jadi kalau kita, saya itu beriman kepada Allah, yakin, tetapi nggak ada amalnya, sama dengan pohon yang ada akarnya saja, yang habis dipotong oleh para pembalap liar di Rio, yang sampai mengirim asapnya ke Singapura dan tetangganya ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar, maka jaminannya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadi wali dari orang yang beriman tersebut. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah sebagai guardian, sebagai wali dari orang-orang yang beriman. Di Australia misalnya ya, kita yang namanya guardian sangat penting. Seorang anak kalau kita sekolah ditanya siapa guardiannya. Seorang pejabat memiliki bodyguard. Kemana-mana ada protokolnya. Dibersihkan kalau ada pejabat mau kesini misalnya mau ke Westall, ini di apa namanya itu screening dulu, pakai metal detector segala macam supaya aman. Sekarang bagaimana kalau yang menjadi walinya, yang menjadi guardiannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha mampu segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan,
Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu yudafi, defend, akan membela, akan menolong 'anil ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bapak rahimakumullah, ada beberapa rewards atau keuntungan kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Dengan yang tadi, yang iman yang seperti yang pohon yang sangat kuat tadi, yang akarnya menghujam, kemudian ke atasnya muncul dahan-dahan daun-daun yang membuat orang bisa berlindung di bawahnya. Keimanan yang diikuti dengan amal soleh sebagai indikatornya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang sering kita ingat adalah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita di hadapan manusia bahkan. Yang sering kita dengar adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam Al-Quran darajat itu juga kata bendanya itu plural, beberapa derajat, tidak hanya satu. Allah akan meninggikan orang-orang yang amanu minkum, orang yang beriman, walladhina utul ilma darajat. Di sini beriman digandengkan dengan ilmu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus ada ilmunya. Jangan sampai kita beriman kepada Allah salah karena nggak ada ilmunya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah salah karena tidak ada ilmunya. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman adalah Allah insyaallah akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Tadi kan dihubungkan ya bahwa beriman itu ada indikatornya amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, siapa saja yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia juga beriman. Nah, ini ada ininya, ada underlining-nya ya. Beramal soleh, laki-laki perempuan, tetapi ada underlining-nya wa huwa mu'min, dan dia juga beriman kepada Allah. Ini yang sering ada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang amal solehnya banyak, filantropis, menyumbang kemana-mana, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, bagaimana? Nah, ini mungkin ini jawabannya di antara jawabannya. Jadi amal ibadah kita, sedekah kita, zakat kita, menolong tetangga kita, berbuat baik kepada tetangga, dan lain sebagainya harus ada basicnya adalah wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah sebenarnya apa janjinya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tadi ada kalimat thayyibah, sekarang hayatan thayyibah. Fala dalam bahasa Arab itu kalau sudah ada nuhyiyannahu, ada kata kerjanya fi'il mudhari, present tense, kemudian sebelumnya itu adalah itu semacam emphasis. Niscaya akan nuhyanahu, aku akan berikan dia kehidupan. Dia kata Yahya, makanya Ustaz Yahya yang hebat karena namanya juga Yahya, artinya hidup ya. Makanya Ustaz Yahya tidak pernah ada matinya, kata Pak Imam gitu ya. Karena namanya memang Yahya gitu ya. Allah akan berikan kepada kita kehidupan hayatan thayyibah. Hayat, sudah sering dengar ya, kehidupan yang thayyib. Walanajziyannahum, dan kami kata Allah akan memberikan jaza pahala kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ahsan, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Benar, yang benar sih katanya. Benar apa enggak ya? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang baik. Tapi itu tadi, orang Indonesia sudah berimannya kepada Allah tinggi. Hampir 90% lebih orang Indonesia. Tapi karena mereka kehidupannya juga kayaknya nggak lebih baik daripada orang Australia. Orang Australia yang tidak beriman kepada Allah, kepada Tuhan, yang ateis, tapi mereka kehidupannya lebih nyaman, lebih hebat, lebih baik daripada orang Indonesia.
Jadi mana janji Allah yang tadi itu yang katanya akan berikan falanuhyiyana hayatan thayyibah. Mungkin kita pernah begitu ya berpikir. Di dunia sekarang, negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kehidupan secara ekonomi, secara ininya jauh di bawah negara-negara yang mereka tidak beriman pada Allah. Negara yang sekuler, negara yang ateis. Jadi mana yang dalam ayat ini? Hayatan thayyibah yang dalamnya adalah happiness, satisfaction, itu kan tidak selamanya diukur dengan materi ya. Mungkin saja orang-orang di Australia secara materi mereka sangat makmur. Di sini tidak ada orang yang kelaparan karena ada yang namanya Centerlink misalnya. Ada namanya Centerlink, ada namanya Center Road, bagaimana ya? Di Indonesia ada nggak? Paling banter juga ada Islamic Center di Indonesia itu ya. Nggak ada Centerlink ya. Jadi karena nggak ada linknya itu, jadi makanya centernya banyak. Apalagi kalau di Jawa Barat center itu banyak sekali, kalau Ronda bawa center itu ya. Di puncak paling banyak itu center, berarti center tengah suruh minggir ke Pila itu namanya Fer ya. Jadi dalam definisi Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah, good life itu adalah tidak hanya selalu materi. Karena kalau kehidupan kita materi, Jepang dengan Indonesia, kira-kira kehidupannya lebih baik mana? Negara Jepang dengan negara Indonesia. Kita tahu sangat tingkat life expectancy di Jepang itu jauh lebih panjang daripada di Indonesia. Indonesia itu orang sekarang itu sekitar 60 tahun itu sudah hebat, orang bisa hidup sampai 60 tahun. Australia mungkin 70 tahun. Sekarang makanya pensiun kata Pak Barja sekarang lebih naik lagi. Pak Barja berapa tahun boleh pensiun? 67 sekarang, asalnya 65 ya katanya. Jepang itu lebih tinggi lagi. Ya 60 sampai 67 ya. Di Jepang itu mungkin sekarang sampai 70 ke atas. Bahkan sampai 80 mungkin ya. Ada seorang tim peneliti dari Jepang, para saintis dari Jepang yang tentang social security, mereka mau studi banding ke Indonesia. Kata Indonesia, apa nggak kebalik tuan Jepang? Biasanya orang studi banding itu dari Indonesia ke negara maju kan, tapi ini dibalik dari Jepang malah ke Indonesia studi banding tentang apa? Tentang kependudukan. Apa mereka? Mereka ingin membela Indonesia. Mengapa di Indonesia tingkat life expectancy-nya rendah? Mereka ingin tahu gitu. Kenapa? Ternyata kata pemerintah Jepang, the longer life expectancy itu adalah burden bagi government. Semakin lama hidup mereka, pemerintah harus menyediakan dia lebih tinggi. Jadi kata orang Jepang, mendingan Indonesia tuh enak pemerintahnya. Tanya, apa enaknya Indonesia? Pendek umur-umurnya. Begitu pensiun 60 tahun, tahun depannya udah meninggal dunia. Pensiun 60 tahun, paling panjang 3 tahun, 63 udah meninggal dunia. Kenapa? Karena sudah pensiun itu stres. Nanti KPK datang ke rumah saya ya. Maka dari sekarang itu ada undang-undang apa itu namanya sekarang itu pengawal mantan presiden. Sekarang sedang di itu juga gitu. Mantan presiden harus lebih kuat lagi pengawalnya. Bahkan di Indonesia itu jangankan setelah pensiun, sebelum pensiun juga sudah banyak yang meninggal ya. Ada yang kena stroke, yang kena apa gitu kan. Apalagi habis calon. Apalagi nanti setelah pemilu legislatif itu sudah banyak nanti akan masuk ke rumah sakit jiwa ya. Karena yang jatahnya cuma 550 orang anggota legislatif, yang daftarnya berapa ribu sekarang. Jadi sekarang setiap rumah sakit daerah itu sudah menyediakan ruang khusus untuk mantan caleg, katanya. Soal yang stres. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, janji Allah hayatan thayyibah itu tidak hanya bersifat materi, tetapi Jepang yang begitu majunya, tetapi tingkat bunuh diri di Jepang tinggi juga. Sementara di Indonesia, alhamdulillah meskipun kita hidupnya susah, di antaranya adalah kenapa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita hidupnya susah, orang muslim itu kan kata Rasulullah SAW, ajaban la amril mu'min. Orang mukmin itu selalu ajib kehidupannya. Apa?
idza asabahul khair syakar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Wa idza asabahul syarr, kalau dia mendapatkan musibah, kesusahan hidup, apa? Sabar, dia bersabar. Meskipun hidupnya susah, tapi dia tetap bersabar karena dia melihat ke bawah ada orang yang hidupnya lebih susah daripada dia. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya kata Subhanahu wa taala, janji Allah bagi orang yang beriman itu adalah Allah akan memberikan solusi dari permasalahan hidupnya. Yang sering kita dengar adalah wa may yattaqillaha dalam surah At-Talaq ayat 6 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan makhraj, itu adalah exit, jalan keluar. Dari apa? Dari setiap permasalahannya. Dalam ayat yang berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan dengan cara yang la yahtasib, yang di luar dugaan dia. Kata Pak Raja, saya beriman kepada Allah, saya sholat subuh setiap hari, sholat 5 kali sehari semalam, tapi kayaknya saya banyak masalah, nggak bisa habisnya masalahnya. Kayaknya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mainnya lebih tenang, nggak ada masalah tuh, happy-happy saja. Setiap weekend party gitu. Terus setiap Jumat party, malam Minggu, malam Sabtu semuanya weekend party terus. Kayaknya mereka happy-happy semua. Sering kita mulai begitu ya. Itu mungkin saja karena sebetulnya kata orang psikologi, masalah besar itu bukan karena masalah yang besar sebetulnya kalau kita punya masalah, tetapi tergantung bagaimana kita melihat masalah itu. Sebesar apapun permasalahan kita, kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak pernah memberikan ujian apapun kepada hambanya kecuali Allah sudah tahu. Tapi ini kayaknya masalahnya jauh di luar saya kayaknya nggak sanggup nih. Makanya kata-kata bijak mengatakan, kalau kita mendapatkan masalah, jangan berdoanya, ya Allah, jangan berikan kepada aku masalah yang besar, yang kecil-kecil saja, yang enak-enak saja masalahnya, ya, yang aku mampu aja. Tapi doa kita adalah, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa menghadapi masalah apapun yang Kau berikan. Karena masalah itu seperti halnya kita ujian di sekolah di SD. Soal untuk kelas 1 SD dengan soal untuk kelas 5 kira-kira sama atau tidak soalnya? Lebih susah mana kira-kira? Pasti lebih susah kelas 1 SMP itu ya. Jadi kalau kita ingin naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4, kira-kira kalau diberi soal yang sama terus atau lebih mudah, kira-kira naik nggak? Doa kita itu jangan, ya Allah berikanlah kepadaku masalah yang kecil-kecil, jangan, tapi ya Allah berikan aku kemampuan untuk menghadapi masalah itu. Karena setiap naik kelas masalahnya harus semakin besar soalnya. Para ulama kata Allah Subhanahu wa taala, manusia di dunia yang paling berat cobaannya siapa kira-kira di antara manusia di muka bumi ini? Siapa? Manusia, bukan malaikat. Para rasul. Mereka tuh yang lebih besar masalahnya. Kalau kita masalah kita nggak ada apa dibanding dengan Rasulullah SAW misalnya. Bagaimana dia amul huzni ketika Khadijah meninggal dunia, ketika pamannya siapa? Pada tahun yang bersama meninggal dunia, Abu Thalib sebagai defendernya. Dan kaum Quraisy, kafir Quraisy sudah hampir mau membunuh Rasulullah SAW. Sangat besar. Masalah yang kita hadapi itu nggak ada apa-apa dengan para musibah atau permasalahan yang dihadapi oleh para Rasul. Jadi semakin tinggi keimanan seorang, maka semakin tinggi cobaannya. Semakin tinggi pohon kan, semakin kencang angin yang meniupnya.
Kalau pohon cemara yang menjulang tinggi itu lebih kencang anginnya. Tapi kalau pohon, apalagi rumput, stroberi juga anginnya nggak terlalu kencang. Tapi kalau rumput, apalagi rumput, nggak ada angin yang meniup, malah diinjak oleh orang ya. Jadi, apalagi kalau pohon toge ya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya adalah hikmah dari keimanan kita itu adalah Allah akan memberikan kepada kita rasa optimistik. Itulah mungkin tadi ya. Kenapa orang-orang Indonesia, ada yang menarik itu adalah survei PISA. Ini untuk sekolah-sekolah ya, untuk orang-orang yang guru-guru seperti saya. PISA itu kan apa itu P-nya? International Assessment. Jadi penilaian di seluruh dunia sekolah-sekolah gitu, di mana sekolah yang tingkat pendidikannya baik seluruh dunia ada ranking kan. Kalau tidak salah yang nomor satunya itu di Eropa, Swedia kalau nggak salah, Swedia ada gitu yang. Nah kan Amerika juga di bawahnya, jadi yang paling hebat kemampuannya Australia juga di bawahnya. Indonesia di bawahnya lagi Indonesia. Dari 100 berapa yang disurvei itu, Indonesia itu masih nggak tahu yang paling bawah sih ya. Dari tingkat kemampuannya. Tapi ada yang menarik dari tingkat satisfaction. Ternyata Indonesia itu masuk kategori yang level atas kan ya. Kepuasan muridnya terhadap sekolah gitu senang, mereka itu bukan kepuasan, happiness. Jadi anak-anak itu senang aja ke sekolah katanya. Jadi tinggi ternyata. Sehingga menurut ini apa yang kok ada begini ya. Jadi kemampuan akademiknya rendah tapi tingkat happinessnya tinggi orang murid-murid di Indonesia itu. Saya bilang, oh jangan-jangan ini karena orang Indonesia itu beriman semuanya gitu ya. Murid-murid juga beriman. Karena kita sudah lulus TKA, TPA, udah lulus Iqra sejak kecil gitu kan. Jadi tingkat keimanan kepada Allahnya tinggi. Bagaimana tidak senang di Indonesia kan kalau guru di Indonesia kan kalau yang paling senang, masih ingat dulu kita waktu SD ya, SMP. Kapan kalau yang paling senang? Kalau apa? Kalau ibu guru bang gurunya nggak masuk kan? Pak Eman dulu. Bahkan dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan Pak ini besok sakit. Gitu. Jadi kata guru, kan ada hadis Rasul mengatakan amal soleh adalah idkhalus surur ila qulubil muslim. Membuat hati orang muslim, orang mukmin senang itu adalah ibadah yang paling baik. Jadi kalau Pauki supaya misalnya pekerja senang beri hadiah, itu namanya baik. Makanya kata guru, kalau saya nggak masuk kelas, saya nggak berdosa, saya mendapat pahala. Kenapa? Karena saya membuat guru saya senang. Saya nggak masuk ya. Itu namanya. Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan optimistik ke dalam diri kita. Itu tadi. Karena kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin pada ajaran Rasulullah SAW, ketika kita mendapatkan musibah. Misalnya orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal dalam waktu yang bersamaan. Ya Allah, ini kayaknya Allah nggak adil sekali. Ketika kita melihat musibah, kita melihat orang lain yang, apalagi orang lain yang mendapat musibah misalnya yang kena gunung Merapi atau gunung Melaut dan sebagainya. Mereka tidak hanya 2 orang yang meninggalnya, semua keluarganya habis semuanya. Cuma dia satu yang sedang keluar kota. Ada musibah tanah longsor di sebuah kampung di Aceh dulu ketika ada tsunami, ada sebuah keluarga yang semuanya keluarganya habis kecuali satu karena kebetulan dia sedang di luar kota. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan selalu melihat kepada orang yang lebih menderita dari kita. Dan dampaknya itu adalah sebuah healing, membuat kita relief. Karena ternyata ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Di Indonesia misalnya, tukang ojek tidak pernah dia mengeluh kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meskipun dia cuma bisa naik ojek karena dia melihat kepada orang lain yang naik sepeda, yang jalan kaki. Saya masih mendingan naik motor meskipun kalau hujan-kehujanan kebasahan orang lain yang, apalagi kalau dia melihat tukang penjual apa? Penjual coet. Apa coet itu?
Cobek ya. Tukang ojek itu tersenyum kalau melihat tukang jualan cobek dipikul gini, batunya yang segini banyak dari ujung ke ujung, jalannya belum laku gitu kan. Tukang ojek mesti tersenyum meskipun dia naik motor, meskipun dia kehujanan, karena dia melihatnya kepada yang lebih bawah. Itulah fungsi iman. Kalau dalam melihat musibah, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita ujian di luar kemampuan kita, dan kita melihat kepada orang yang lebih berat dari kita mendapatkan musibahnya, insya Allah kita akan merasa optimistik. Di zaman Rasulullah SAW ketika perang Ahzab, perang Khandaq, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sudah dikepung dengan oleh kaum kafir Quraisy. Kalau tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan pesimistik ya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy sudah provoking kepada orang muslim yang sudah dikepung itu. Apa katanya? Inna nasa qad jama'u lakum. Ini dalam surat Al-Imran ayat 173. Kamu tuh nggak orang muslim? Itu orang-orang itu sudah mengelilingi kamu, semuanya akan menghantam kamu, akan merangi kamu semuanya. Fakhshawhum. Kamu tahu, harusnya kamu takut. Jangan coba-coba. Kamu sudah keliling semuanya. Orang-orang kafir Quraisy sudah berkolaborasi dengan orang Yahudi Madinah untuk menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan mereka sudah provoking cyber war. Ini Quran, alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum. Lihat orang-orang kamu sudah dikelilingi semuanya. Kamu akan bisa melawannya. Tapi apa yang terjadi? Orang muslim, kaum mukmin, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bahkan bukannya mereka takut, fazadahum imanan. Mereka malah bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah berani untuk berjuang fisabilillah, karena mereka tahu apa? Waqalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil kita. Ya. Makanya nanti kalau memilih anggota legislatif, wakil kita di DPR, kalau misalnya sudah kita pilih nanti orangnya tidak amanah dan sebagainya, jangan terlalu kecewa. Karena wakil kita yang paling baik itu adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wakil kita yang paling baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau saya sudah siap, hikmah dari keimanan kita kepada Allah adalah iman brings beautiful end of our life. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah iming-iming, sebuah apa itu? Keindahan di saat kita mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita ingat adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua kita akan mati. Semua manusia akan mati. Wa innama tuwaffar ujurakum yaumal qiyamah. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mukmin ketika mati adalah apa? Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sebuah kesuksesan bagi orang muslim, orang mukmin adalah bukan hanya karirnya di dunia yang hebat, bukan hanya hartanya yang banyak, rumahnya yang banyak, mobil yang banyak, tetapi the best success adalah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keimanan, kemudian kita diselamatkan 'anil nar wa udkhilal jannah. Kita selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah, kalau kita nggak bisa menyiasatinya, membuat kita menipu. Ya. Tapi rahmatullah, di ayat lain Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan menyambut mereka. Makanya kenapa dalam Islam, mengapa orang mukmin, orang muslim kalau sudah meninggal dunia jangan dilama-lamakan, harus segera dikuburkan. Mengapa? Karena orang mukmin
sudah mendapat janji Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kebahagiaan yang lebih besar, lebih dahsyat dari semua kebahagiaan yang ada di dunia. Makanya orang mukmin itu kalau meninggal harus segera dikuburkan karena dia ingin segera bertemu dengan janji Allah. Ya, makanya disunatkannya jangan dilama-lamakan. Kalau sudah nggak ada yang tunggu, segera dikuburkan. Sementara orang kafir itu mereka tuh nggak mau segera dikuburkan karena mereka apa? Mereka baru sadar ternyata janji Allah itu benar bahwa kalau kita tidak beriman kepada Allah, adab Allah itu sudah sangat jelas. Makanya kenapa non Muslim itu kalau sudah meninggal kan suka disimpan dulu kan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, baru dikuburkan gitu ya. Karena mereka juga malas gitu, jadi si maju udah malas, jangan nanti aja gitu, minggu depan aja. Sementara orang yang beriman, mereka singin dan hadisnya apa? Ajiluni, percepat aku, karena dia tidak tahu bahwa Allah sudah menjanjikan kebahagiaan yang lebih besar karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tadi. Jadi keimanan kita itu adalah sebuah hal yang abstrak, tidak kelihatan seperti halnya pohon yang tadi yang cuma akarnya saja di dalam bumi. Tetapi indikator keimanan kita yang baik itu adalah pohon, batang pohon, dahan-dahannya, daun-daunnya yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang tadi yang berbuahnya tidak hanya mengenal musim, tapi kullu hinin, sepanjang waktu, sepanjang saat. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala buktinya adalah amal soleh kita. Amal soleh kita juga harus didasarkan kepada wa huwa mukmin. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal soleh, kalau kita beriman kepada Allah tetapi tidak beramal soleh, itu imannya kurang sempurna. Sebaliknya juga, kalau kita beramal soleh tapi nggak ada imannya, itu juga baseless, ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairi kitabin unzila wa akramna bi khairi nabiyyin ursila wa atamma 'alaina ni'mata bi 'azami dini syari'ah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur bagi Allah yang mengumpulkan kita kembali di pagi hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke surah Ali Imran ayat 1 dan ayat 1 dulu ya, Alif Lam Mim gitu. Dan ini sama dengan ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan harful muqatta'ah gitu. Jadi huruf yang dibaca dengan utuh per hurufnya, tidak bisa digabungkan. Jadi satu huruf dibaca. Alif Lam Mim, itu ada cara bacanya. Salah menurut tata cara baca, kita membaca alif lam mim, itu salah gitu. Kenapa? Karena itu wajib dalam bahasa ilmu tajwid, itu bacaannya wajib 6 harokat minimal, lebih nggak apa-apa gitu. Lam, jadi alif, kemudian lamnya harus minimal 6 harokat, kemudian digabungkan dengan huruf mim, diidghamkan sebanyak 3 harokat, baru mimnya 6 harokat lagi minimal. Itu harful muqatta'ah.
Dan satu ayat ini tidak ada yang bisa menafsirkannya, gitu. Sekalipun para mufassir ulum, mereka tidak berani untuk menafsirkannya. Hanya ada para mufassir yang kirata saja, dikira-kira saja, asal nyata gitulah. Tapi sesungguhnya tidak ada yang tahu gitu alif lam mim itu. Ada yang disebutkan alifnya itu Allah, kemudian lamnya itu apa? Malaikat katanya, mimnya itu adalah Muhammad. Tapi itu semuanya kirata, dikira-kira tapi tidak nyata gitu ya. Jadi sekali lagi harful mutaqah tidak ada yang mengetahuinya. Nah, sementara ayat kedua itu sebenarnya saya ingin membahas yang alhamdulillah sudah dibahas oleh Pak Abu tadi ya. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ ada makna penafian di situ ya. Alhamdulillah tadi udah dibahas banyak oleh Pak Abu, jadi saya tidak akan terlalu menekankan ke sini. Jadi nanti insya Allah kita lanjutkan ke ayat berikutnya karena tadi udah banyak sekali dibahas oleh Pak Abu dan itu sangat-sangat bersinggungan sekali. Nah, pada pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan salah satu nasihatnya Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitabnya, salah satu kitabnya Al-Fawaid. Al-Fawaid ini di pasal yang keberapa? Pokoknya pasal yang paling banyak lah. Yang judulnya adalah 10 perkara yang tidak bisa memberikan manfaat. Faslu asyaratun asya dha'i'atun la yantafa'u biha ilmun, la yantafa'u biha. Sampai situ judulnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, ada 10 hal yang tidak bisa memberikan manfaat atau 10 hal yang sia-sia, kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Ini nasihat ini bisa ditemukan di kitabnya Al-Fawaid. Yang pertama kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, yang pertama Ibnu Qayyim menempatkan urutan ilmu di yang paling atas, yakni 10 hal yang sia-sia itu kata Ibnu Qayyim adalah ilmun la ya'malu bih. Yang sia-sia itu adalah ilmu tapi tidak diamalkan. Ini yang paling sia-sia kata Ibnu Qayyim. Seorang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, sesungguhnya ilmunya itu tidak bermanfaat gitu. Tidak bermanfaat bagi dirinya. Mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Contoh misalkan gini. Saya memiliki ilmu X gitu ya. Saya memiliki ilmu X, kemudian ilmu X saya ajarkan kepada teman-teman semuanya. Dan mungkin manfaat buat saya hanya sebatas itu, gitu. Tapi sesungguhnya kalau saya tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, malah berlawanan dengan ilmu yang saya sampaikan, nah ilmu tersebut bisa memakan saya, gitu. Kata Allah, kabura maqtan indallah. Kabura maqtan indallah, antaqulu ma la taf'alun. Surat apa itu? As-Saff, ya. Kabura maqtan indallah, antaqulu ma la taf'alun. Allah itu murka sama orang-orang yang dia itu tahu, kemudian dia itu mengatakan kepada orang lain, sementara amalannya bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Berbeda kasusnya dengan ini. Ada orang yang tahu, kemudian ngasih tahu orang, tapi dia sendiri belum bisa melakukannya, bukan tidak mau, tapi belum bisa, hanya berbagi saja. Contoh misalkan ilmu tahajud. Saya berbagi ilmu tahajud sama ibu, gitu ya. Bu, tahajud itu begini. Tapi saya sendiri belum bisa melakukannya sepenuhnya. Bukan menolak, gitu. Bukan menolak. Nah, itu lain lagi perkaranya. Nah, jadi apa dalil tadi kabura maqtan indallah antaqul ma la taf'alun adalah bukan dalam perkara-perkara sunnah yang kita sampaikan atau yang kita sebarkan sama teman-teman, kemudian kita belum bisa melakukan. Ayat itu tidak berlaku untuk itu, gitu. Ayat itu bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang belum bisa melakukannya karena kelemahan dirinya. Makanya kalau kita merefer ke ayat surat Al-Baqarah tadi, ayat Al-Baqarah yang kemarin, fa'fu anna, ya kan?
Waghfirlana, ya Allah maafkanlah kami. Kenapa? Karena kami tahu beberapa ilmu, tapi kami belum sanggup melakukannya. Bukan tidak mau, beda. Antara menolak, antara bertolak belakang dengan ketidaksanggupan dalam artian mungkin kelemahan diri dan lain sebagainya. Tentu alasan kelemahan diri kita sendiri yang tahu dan mengukurnya gitu. Jadi kata Ibnu Qayyim, ilmu la ya'malu bih, ilmu yang tidak diamalkan adalah pertama alasannya karena memang malas gitu. Itu malas, alasannya karena malas. Bukan tidak pernah ada usaha, gitu kan? Tidak pernah ada usaha. Kemudian tidak pernah mau mencoba. Seperti misalkan ilmu sodako. Sodako, semua orang bisa melakukan sodako. Gak ada istilah malasnya. Nah, karena apa? Karena penyakit sodako itu bukan malas. Penyakit sodako adalah bukhal, gitu. Penyakit sodako itu adalah bukhal dan jubun. Apa itu jubun? Pengecut jubun itu. Takut miskin itu jubun. Kemudian takut berkurang hartanya itu jubun. Nah, tidak ada alasan bagi orang yang tahu ilmu sodako kemudian dia tidak sodako. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat, gitu. Ilmu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Kita semua tahu ilmu sodako. Kita semua tahu ilmu berbagi. Tapi ketika kita tidak mau berbagi, maka tidak ada alasan. Kenapa? Karena ini umum, gitu. Tidak ada alasan yang bisa menghalangi orang itu untuk bersedekah kecuali memang dia tidak memiliki harta yang bisa dibagi, gitu. Nah, sementara ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu sunnah, seperti tadi ilmu tahajud atau ilmu saum sunnah, kita harus berbagi sama teman-teman. Jangan pernah kita merasa takut, ya Allah, saya ini sudah masih tahu sama teman saum sunnah itu ada begini, tapi saya sendiri belum bisa melakukannya. Jangan engkau ancam aku dengan surat As-Saff tadi, jangan gitu. Misalkan ada yang nanya, saum sunnah itu apa saja? Saya nggak mau ngasih tahu, takut. Nah, itu salah kayak gitu. Kita harus berbagi tentang ilmu tersebut, tapi akui kalau kita belum bisa melakukannya. Nah, ini tidak termasuk ancaman dalam surat As-Saff tadi, gitu. Nah, yang termasuk ancaman dalam surat As-Saff tadi adalah biasanya merujuk kepada hal-hal yang diharapkan oleh Allah sementara kita melakukannya, gitu. Merujuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah sementara kita melanggarnya. Itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kita punya ilmu supaya jangan gibah misalkan. Nah, ini kan jelas larangan Allah. Tapi kita masih gibah. Kabura maqtan indallah. Nah, kayak gini ini tidak ada alasan gitu. Aduh ya Allah, saya itu masih senang dengan gibah ya Allah. Nah, ini enggak ada alasan kalau gitu. Enggak ada alasan gitu. Ini kabura maqtan indallah. Gitu. Contoh lain, menuduh orang. Ini tidak ada alasan buat meminta pemaafan dari Allah, tidak ada alasan. Meminum khamar, tidak ada alasan meminta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jelas haramnya, gitu. Itu yang pertama kata Ibnu Qayyim, ilmun la ya'malu bih. Ilmu yang tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak diamalkan, itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa bagi si pemegang ilmu tersebut. Nah, kalau begitu, nggak usah punya ilmu dong. Salah juga berpikirnya kayak gitu, ya. Nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu. Kenapa? Karena takut tidak bisa mengamalkan. Sekali lagi, ada ilmu-ilmu yang kita sendiri mungkin belum mampu untuk mengamalkannya. Ilmu tahajud, ilmu saum sunnah, mungkin kita tahu, tapi kita belum bisa mengamalkannya. Doa surat Al-Baqarah tadi, fa'fu anna ya Rob, gitu ya. Maafkan kami karena kami tidak bisa maksimal dalam beramal, karena kami tidak bisa sungguh-sungguh dalam beramal sebagaimana para rasul dan sahabat, gitu. Itu doanya munasabah dengan ayat yang tadi. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wa amalun la ikhlasu fi wal iqtida, gitu ya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim adalah ada orang pertama itu ilmu kan? Karena kenapa? Karena basic dari setiap amalan itu adalah ilmu. Al ilmu qabla amal. Ilmu itu harus ada sebelum amalan. Nah, yang kedua, ada orang yang sudah berilmu, kemudian dia mau beramal, akan tetapi kata Ibnu Qayyim la ikhlas. Dia tidak mendapatkan ikhlas di situ. Kemudian
dia tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga tidak bermanfaat, kata Ibnu Qayyim. Gitu. Kata Ibnu Qayyim, orang yang sudah memiliki ilmu, kemudian dia semangat untuk beramal. Contoh tadi ilmu sedekah misalkan, ilmu saum sunnah, kemudian ilmu tahajud, ilmu berbuat baik, ilmu berbagi. Kata Ibnu Qayyim, itu semua amal tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya kalau di dalamnya tidak terkandung keikhlasan. Bukan terkandung, tidak dipenuhi, tidak didasari oleh keikhlasan dan tidak didasari oleh tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan tersebut itu sia-sia. Sebagaimana tadi oleh Ustaz Abu disebutkan kan, bahwa basic dari setiap amalan itu adalah keimanan. Basic setiap amalan itu adalah keimanan. Kenapa? Karena keimanan itu akan mengakar, menghujam ke dalam, gitu ya, sehingga menumbuhkan amalan-amalan yang luar biasa. Jadi kata Ibnu Qayyim, amal walaupun dengan ilmu tapi tidak ikhlas, kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi, maka amalan itu sia-sia. Kalau kata Pak Ghazali itu, Ghazali ya, sanajan acong-acongan gitu. Apa acongan-acongan itu ya? Acong-acongan itu apa ya? Meskipun apa? Bukan. Acong-acongan teh sujudnya itu banyak gitu. Tapi kalau misalkan sholatnya itu hanya untuk dipuji oleh mertua, gitu kan? Sia-sia gitu. Sia-sia gitu. Jadi amal walaupun dengan ilmu itu tetap sia-sia kalau tidak ada fondasi yang mendasarinya, yakni keikhlasan dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ingatkan kembali kata Fudail bin Iyad, ada orang yang beramal dengan ikhlas, gitu ya. Ada orang yang beramal dengan ikhlas, kata Fudail itu tidak diterima kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, gitu. Ada orang yang beramal dengan tuntunan Nabi, itu benar-benar gitu sesuai dengan tuntunan Nabi, semuanya harus seperti Nabi, tapi tidak ikhlas, sama juga tidak diterima. Jadi dua-duanya ini merupakan syarat amal mutlak supaya amalan kita itu tidak sia-sia. Gitu. Itu kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah adalah wa malun, harta, la yunfiqu minhu wa la yastamta'u bihi jami'ihi fid dunya wala yuqaddimahu amamihi ila al-akhirah. Harta yang tidak diinfakkan, gitu. Harta yang tidak diinfakkan. Harta yang tidak diinfakkan. Kemudian harta tersebut fala yastamta'u bihi jami'ihi fid dunya. Harta tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia, gitu. Jadi ada memang sebagian orang yang sering mengumpul-ngumpul harta, kemudian hartanya itu tidak diinfakkan, tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia. Kemudian wa yuqaddimahu amamahu ila akhirah. Kemudian hartanya tidak diutamakan untuk keutamaan akhirat. Hartanya itu tidak digunakan untuk keutamaan akhirat, tidak diperuntukkan untuk kepentingan akhirat. Ada kan orang seperti ini? Dia memiliki banyak harta, untuk manfaat di dunia saja dia tidak dibelikan. Maksudnya kalau kata orang Sunda mau papayahan lah. Ada orang yang suka papayahan gitu. Papayahan tidak dinikmati. Padahal pernah ada sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia memakai baju yang compang-camping, sendal yang butut. Kata Nabi, kenapa engkau berpakaian seperti ini? Saya ingin disebut sebagai orang yang tawadu dan lain sebagainya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu senang kalau nikmatnya itu nampak di dalam diri seseorang. Itu kata Nabi SAW. Allah itu senang kalau nikmatnya itu nampak. Jadi kalau kita punya nikmat, Allah berikan kelebihan, tampakkan, gitu. Tampakkan, gitu ya. Jadi nikmati, gitu. Nikmati. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kalau melebihi kadar, itu pun jadi ancaman. Makanya Islam itu agama tawazun. Tawazun itu seimbang, gitu. Jadi berlebihan pun jangan. Untuk para nabi, untuk para rasul, mereka memiliki standar. Saya pernah membaca hadis yang lumayan mengerikan juga, gitu. Suatu saat Nabi SAW pernah
berkunjung ke rumah putrinya Fatimah. Kemudian Fatimah dan anak-anaknya memakai perhiasan. Nabi tidak jadi pergi lagi. Nabi tidak jadi masuk. Kemudian Nabi pergi lagi. Kemudian Fatimah kaget. Kenapa Rasulullah tidak masuk ke rumahnya? Ternyata anak-anaknya memakai gelang dari perak, gitu. Yang mungkin Nabi punya standar, gitu ya. Tapi Nabi kepada para sahabatnya tetap kalau punya nikmat tampakkan. Nah mungkin untuk para nabi yang namanya perhiasan itu sudah berlebihan, gitu. Nabi tidak jadi masuk. Kemudian apa yang disebut ketika itu Siti Fatimah mengejar Nabi. Kemudian disebutkan saya agak lupa ceritanya. Kemudian Nabi menyuruh utusannya untuk datang ke Fatimah untuk menggantikan Fatimah itu menghancurkan perhiasannya, kemudian baru lapor kepada Nabi. Akhirnya Nabi menyuruh sahabatnya untuk menggantikan perhiasannya dengan tembaga, gitu. Jadi gelang-gelangan tembaga. Apa alasannya? Alasan Nabi SAW adalah jangan kau segerakan kesenanganmu itu, jangan kau habiskan kesenanganmu itu di dunia. Sisakan untuk akhirat, katanya gitu. Sisakan untuk akhirat. Nabi SAW. Nabi yang sudah begitu banyak amalannya, Nabi ketakutan kalau kesenangannya itu didahulukan di dunia, gitu. Sehingga Nabi ingin semuanya didahulukan, sehingga Nabi itu ingin kesenangannya itu semuanya disimpan untuk akhirat. Itu Nabi SAW coba. Yang amalannya sudah banyak luar biasa. Makanya banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan, bukan hadis ya, riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Nabi itu hidupnya itu luar biasa sengsaranya, gitu ya, kalau dilihat dari kacamata dunia. Bagaimana seorang khalifah itu mukanya banyak guratan sama. Sampai Umar bin Khattab menangis. Kata, apa jawaban Nabi? Kata Nabi SAW, ya Umar, wahai sahabatku, aku hanya ingin menyimpan kesenangan itu nanti untuk akhirat. Itu kata Nabi SAW. Nah mungkin ini standar Nabi. Ini standar Nabi. Kita boleh meniru seperti itu. Tapi jangan sampai kalau mau seperti itu, ya harus seperti itu, gitu. Jangan sampai ditumpuk harta itu sehingga tidak bermanfaat, gitu. Jadi kalau kita ingin seperti Nabi, Nabi itu kan tidak punya pikiran jauh ke depan. Kalau kita kan tabungan disimpan buat nanti 20 tahun ke depan dan lain sebagainya kan. Nah ini enggak tapi pakaian sederhana, kemudian makanan sederhana gitu kan, rumah sederhana sekali gitu kan. Nah ini kan seperti Nabi sebenarnya. Ini tidak menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kata Nabi, kalau engkau mampu, kalau engkau mau, maka nikmatilah. Kenapa? Karena Allah senang nikmatnya itu nampak pada diri seseorang. Kalau mau seperti Nabi, berarti ya harus benar-benar seperti Nabi gitu. Nabi itu tidak menyimpan tabungan. Nabi itu pulang tidak pernah bawa uang gitu. Nabi bekerja ya seperti itu. Jadi kalau kita mau ya memang susah untuk seperti Nabi itu gitu. Kita memang susah kalau ingin meniru seperti Nabi. Jadi intinya kembali kepada konsep tawazun. Kita itu harus tawazun, betul-betul tawazun. Gunakan harta kita itu untuk apa? Yuqaddimahu amami ilal akhirah. Simpan harta kita itu untuk kepentingan akhirat. Sebagaimana siapa yang kemarin yang kita ceritakan? Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Bukan Abu Dzar Al-Ghifari, siapa? Abu Dzar ya. Cerita kemarin Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dia itu berwasiat kepada pembantunya, kalau engkau disuruh ngasih, maka kasihkanlah yang terbaik gitu. Ya kan pembantunya juga kaget gitu. Ketika dia mau ngasih unta, ada unta yang jantan, besar, gede, yang paling bagus. Ingat bahwa kalau Abu Dzar nyuruh harus ngasih yang terbaik. Sementara unta ini adalah unta pejantan satu-satunya. Nanti kalau misalkan unta ini disembelih, dipotong, maka tidak ada pejantan lagi. Akhirnya dia memilih yang lainnya, yang agak kurusan gitu. Agak kurusan. Marah Abu Dzar itu. Kenapa engkau tidak mematuhi apa ucapanku? Kenapa engkau tidak amanah atas kepercayaan yang aku berikan? Marah Abu Dzar itu. Padahal orang ini bukan mengkhianati, tapi dia itu untuk kepentingan Abu Dzar gitu ya. Tapi kata Abu Dzar apa jawabannya?
aku ini ingin mendahulukan yang terbaik untukku nanti di akhirat gitu. Jadi yang diberikan kepada orang lain yang terbaik itu justru kembali kepada dirinya. Inilah konsep Islam, ini logika Islam gitu. Jadi apapun yang terbaik yang kita berikan kepada orang lain itu justru untuk kita nanti di akhirat gitu. Yuqaddimahu amamihi ilal akhirat. Harus diutamakan segala sesuatu yang terbaik itu yang untuk kita di akhirat gitu. Dahulukan kepentingan kita untuk akhirat, yakni dengan cara apa? Memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk orang lain. Nah, kita belum sampai ke situ. Belum sampai kita ke situ, gitu. Sekali lagi, kata Ibnu Qayyim, kita memiliki harta untuk di dunia saja tidak dimanfaatkan, hanya ditimbun saja kan? Kemudian apalagi untuk akhirat, tidak manfaat harta seperti ini, tidak manfaat. Kita memikirkan ahli waris, belum tentu ahli waris itu menggunakannya sesuai dengan harapan kita. Belum tentu ahli waris itu memanfaatkannya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Makanya dalam Islam, harta yang ditimbun itu zakatnya jauh lebih besar daripada harta yang berjalan. Kalau ibu di Indonesia punya rumah, misalkan satu rumah tidak ditempati, cuma disimpan saja sebagai investasi, itu zakatnya berapa? 2,5% dari nilai harta rumah itu. Gitu. Kalau kita punya rumah itu, misalkan Pak Barja di rumah punya 3, di sana di Indonesia punya 3 rumah, 4 ya. Harganya 1 miliar satu masing-masing. Berapa 2,5% dari 1 miliar? Dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Kali 4, 100 juta setahun. Tapi kalau rumahnya itu disimpan buat biar misalkan ada orang miskin, tolong isi, tolong jaga, rawat rumah itu. Dia pergunakan rumah itu sebagaimana rumahnya sendiri, dinikmati gitu kan, cuma dijaga, tapi ditempati, bukan cuma ngurus. Kalau ngurus kan cuma datang sekali, kemudian bersih-bersih, pulang lagi. Tapi ini disuruh tempati, silahkan urus rumah itu, investasi, nggak bayar. Kira-kira dizakati nggak? Dimanfaatkan, diberikan, zakati nggak? Enggak, kalau dimanfaatkan itu. Sama seperti kalau dikontrakan. Kalau dikontrakan, misalkan gini, Pak Barja punya rumah, Pak Barja lagi, Pak Iman lah. Pak Iman lah. Pak Iman punya rumah di Medan misalkan. Rumahnya itu harganya 3 miliar misalkan. Contoh misalkan, harganya 3 miliar, tapi ketika dikontrakan, harga rumah itu hanya 1 juta sebulan, gitu. Berapa hak zakatnya? Berarti 1 tahun berapa? 12 juta kan? Iya. 12 juta 1 tahun. Iya. Sementara harga rumahnya itu 3 miliar, ini ketika dikontrakan hanya 12 juta 1 tahun, gitu. Kenapa? Karena tanahnya luas, gitu ya. Nah, zakat harta yang harus dikeluarkan dari rumah tersebut kalau dikontrakan hanya sebesar berapa? Sekitar 250.000, hanya 300.000 setahun. Hanya 300.000 setahun dari rumah 3 miliar itu kalau dikontrakan. Tapi kalau didiamkan, cuma ubluk ablak itu para rubuh gitu ya, cuma gitu saja, gitu, cuma nyuruh orang bersihin, cuma nyuruh orang jagainnya bukan jagain nempatin bener-bener gitu, cuma datang sekali. Itu zakatnya harus dari 3M tersebut. Berapa coba? 75 juta berarti setahun. Jauh kan? Dari berapa tadi? 300.000 ke 75 juta. Jauhnya luar biasa. Islam mengajarkan kepada kita bahwa harta kita itu harus bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Manfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita dengan landasan, kalau dengan landasan ikhlas dan contoh sunnah Nabi, itu menjadi deposito kita nanti di yaumil akhir gitu. Tapi kalau ikhlasnya kurang, ya setidaknya kan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita dan mengurangi zakat kita. Tapi tentu tujuannya bukan ingin mengurangi zakat ya. Nah, kita kan tahu, nah ini kembali lagi kepada poin yang kedua gitu. Jangan sampai kita punya investasi tapi tujuannya untuk menghindari zakat. Ya udahlah, nyuruh saudara gitu buat nempatin, itu lain lagi gitu ya. Tentu niatnya harus lurus, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita menolong teman.
menolong tetangga, menolong saudara. Jangan sampai saudara kita sudah punya rumah, isiin dong rumah biar gak kena zakat. Itu kan Allah juga maha tahu gitu. Allah juga maha tahu apa yang kita niatkan. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, wa qalbun farig min mahabbatillah wa syauq ilahi wa unsubi. Yang keempat itu adalah hati yang kosong, hati yang kosong dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi kalau kita sebagai seorang mukmin tidak ada kecintaan di dalam hati kita. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah, salah satunya adalah mencintai kalam-kalamnya. Menyenangi membaca surat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Surat cinta Allah kepada kita itu adalah Al-Qur'an, gitu. Al-Qur'an surat cinta kita. Surat cinta Allah itu. Al-Quran itu sebagai mukjizat yang luar biasa. Kemarin subuh kita berbincang sebentar di belakang bahwa kenapa umat zaman Nabi dahulu itu kalau dikasih mukjizat harus mukjizat yang visual, gitu kan? Harus yang kelihatan, seperti Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa menjadikan tongkat jadi ular, kemudian apalagi Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah kemudian ditiup jadi burung. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena pada waktu itu memang ada logikanya seperti itu, gitu. Nah, makanya kalau misalkan zaman sekarang kita masih memerlukan hal yang seperti itu bukan kemajuan, berarti kemunduran, gitu. Kemunduran itu. Kalau misalkan masih ada ayat-ayat Al-Quran yang masih dipertanyakan kok begini, ingin visual, itu kemunduran sebenarnya, gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah hakul yakin dulu, gitu. Yang harus kita tanamkan adalah keyakinan yang mendalam dalam hati kita bahwa apapun yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu sudah pasti kebenarannya, gitu. Nah, nantinya itu nanti akan menyusul. Contoh misalkan seperti besi. Kata Al-Quran, Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Allah menggunakan kata-kata anzal. Seperti mana Allah menggunakan kata anzala, nazala, nuzula, air hujan. Artinya turun. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Allah kami turunkan air hujan dari langit. Allah menggunakan kata anzalna untuk besi, gitu. Ya kan? Jadi kata Allah, besi itu turun dari langit, gitu. Besi itu diturunkan ke bumi, anzalna. Bukan diproses, bukan dibentuk. Nah, ternyata kalau orang mukmin itu meyakini dulu. Nah, kan kalau dulu kita belum baca sampai seperti itu, gitu kan? Kenapa besi diturunkan? Kan belum sampai seperti itu. Tapi dengan keilmuan sekarang, dengan penelitian sekarang bahwa memang besi itu, emas, perak dan kawan-kawannya itu memang turun dari angkasa sana, gitu ya, dari luar bumi sana. Kenapa? Itu tentu jutaan tahun yang lalu ya, bukan nunggu sekarang hujan besi gitu. Jutaan tahun yang lalu. Dan Allah sekali lagi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu Maha tahu. Nah, ini apa namanya? Nah, sementara Al-Qur'an sekali lagi adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu, bukan tidak perlu ya. Yang diperuntukkan bagi manusia-manusia modern seperti kita gitu. Jadi kita tidak sebenarnya mukjizat yang visual itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang terdahulu gitu ya. Jadi kalau kita masih menginginkan yang seperti itu berarti kemunduran gitu ya, kemunduran. Itu yang keempat, hati yang kosong dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu bertemu dengannya. Itu yang keempat, qalbun farig min mahabbatillah wa syauq ilaihi wal unsubi. Dan kita sering lupa kepadanya. Ini kita itu udah diberi hati kata Ibnu Qayyim, tapi kalau hati kita kosong dari cinta kepada Allah, malas baca Al-Qur'an, ya kan?
tidak rindu kepada tidak rindu bertemu dengan Allah, maka sia-sia itu hati. Sia-sia itu hati gitu ya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Kata Ibnu Qayyim itu seperti kebutuhan hati kita terhadap zikir, terhadap ingat kepada Allah itu sama seperti kebutuhan ikan terhadap air. Kita itu kalau memang mengaku mukmin, maka perbanyaklah ingat kepada Allah, maka perbanyaklah tanamkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Salah satunya adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an, mentadaburinya. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang kelima, wa badalul mu'tiru an ta'atihi wa khidmatihi. Badan, anggota badan yang lalai dari ketaatan dan khidmat kepadanya gitu. Jadi badan kita dikaruniai oleh Allah itu badan yang sehat, anggota tubuh yang sehat, akan tetapi badan tersebut tidak digunakan untuk taat kepada Allah dan tidak digunakan untuk berkhidmat kepadanya. Sia-sia itu, Bu. Badan kita sia-sia gitu. Padahal dalam surat Yasin kan kita sering mendengar al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita, kaki kita itu semuanya akan menjadi saksi. Bahkan para ulama mengatakan kalau sholat saja kan, kalau sholat sunat itu dianjurkan pindah gitu ya. Dianjurkan pindah. Kenapa? Karena dari umumnya itu semuanya akan menjadi saksi buat kebaikan-kebaikan kita. Makanya ihris ala ma yanfa'uka. Kita itu harus rakus untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Contoh misalkan zikir. Gunakan tangan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang sudah menciptakan tangan kita itu didesain buat berzikir. Ruas jari kita itu pas itu 33 untuk berzikir, ya kan? Dengan satu tangan saja, yang memang nggak ada hadis yang ini ya Bu ya, yang menjelaskan. Yang penting yang pasti adalah Nabi berzikir dengan ruas-ruas jarinya. Jadi kalau kita hitung jari kita ini pas 33. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas itu. Coba. Jadi ruas jari jadi satu jari yang ini 5, yang ini 7. Iya. Yang jempol cuma 5, sementara yang 4 ini 7. 7 kali 4 berapa? 28 tambah 5 33. Itu coba. Ayo Ibu hitung jari. Ini 5. Jadi kan sisi kanan sisi kiri, lihat Bu, 1 2 3 4 5. Jadi kanan kiri 1 2 3 4 5. Ini 5. Nah sementara telunjuk dan teman-temannya ada 7. 1, 2, 3, 4. Jadi ujungnya cuma 1, 5, 6, 7. Gitu. 7. Jadi jari ini 7. Jempol 5. Tambah 5, 33. Gitu. Ya. Jadi Allah itu memang sudah mendesain gitu. Tapi bukan karena jarinya gede-gede Pak. Kalau kanan kiri Pak, jadi kanan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 28 tambah 5 33. Allah itu memang sudah menciptakan semua anggota tubuh kita itu memang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang kelima. Jadi kalau kita punya badan tapi tidak pernah digunakan untuk taat kepada Allah, itu kata Ibnu Qayyim seperti mayit yang berjalan katanya. Seperti mayit yang berjalan gitu. Mulut kita tidak pernah membaca Al-Qur'an, mata kita baru satu ayat ngantuk baca Al-Qur'an, Masya Allah ya kan. Itu
kata Ibnu Qayyim itu sama seperti benda mati gitu. Masalul ladzina yadhkuruna Allaha wal ladzina yadhkuruna kamasalil hayy wal mayyit, kata Ibnu Qayyim. Jadi orang-orang yang ingat kepada Allah dan orang-orang yang tidak pernah ingat kepada Allah itu sama seperti orang hidup dan orang mati. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang keenam, wa mahabbatun la tatqidu bi ridha'il mahbub wa imtisala awamirihi. Yang keenam adalah kecintaan yang tidak ada ridho dari yang dicintainya, gitu. Kecintaan yang tidak ada ridho dari yang dicintainya. Sebagaimana kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perilaku kita jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan yang tidak ada ridho dari yang dicintainya. Kemudian kecintaan yang tidak mau patuh pada perintahnya. Ini sia-sia. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah kita tidak mengamalkan. Ini sia-sia. Mengaku cinta tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau engkau itu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Bohong kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi ajaran-ajaran Rasulullah tidak diikutinya. Itu bohong, kecintaan palsu. Ya. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, ya harus ridho dengan aturan-aturan Allah, gitu ya. Jadi harus ada dayung bersambut. Harus ada dayung bersambut, gitu ya. Ya sama seperti ada ungkapan kan, kalau Anda itu memiliki muka jelek katanya, maka jangan takut mencintai, gitu ya. Karena yang seharusnya takut adalah orang yang dicintai. Kalau Anda punya muka jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah orang yang dicintai. Kemudian yang ketujuh, wa waqtu mu'tilun an istidrakil farid al iktinam bir au iktinamin bir wa qurbatin. Waktu yang tidak diisi dengan kebaikan, kata Ibnu Qayyim. Jadi yang tidak bermanfaat itu kita memiliki banyak waktu, tapi waktu tersebut tidak digunakan untuk kebaikan. Awitina mimbir, tidak digunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Kita itu memiliki banyak waktu, tapi waktu kita habis untuk hal yang sia-sia. Waktu kita habis untuk hal yang mubah-mubah saja, tidak memberikan manfaat. Gosip-gosip dan lain sebagainya. Waktu kita tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengulas kisah Ar-Rijalul Aswad, gitu ya. Laki-laki yang hitam, pekat, gitu. Ingin mengulas bagaimana seorang laki-laki yang hitam pekat yang dikisahkan oleh Ibnu Mubarak. Bagaimana Ibnu Mubarak itu selalu nangis ketika ingat kisah ini. Seorang laki-laki yang hitam, orang tidak mengenalnya sebagai seorang yang soleh, hanya sebagai budak dia dikenal, ya kan? Jadi orang itu mengenal orang ini sebagai budak, laki-laki hitam, aswad. Jadi Ar-Rijalul Aswad. Aswad itu sangat hitam. Makanya Hajar Aswad, batu yang sangat hitam, gitu. Ini laki-laki ini hitam sekali. Dia bekerja sebagai seorang pembantu. Bekerjanya siang terus-terusan. Kata teman-temannya, orang ini kalau tidak dapat makan dia puasa terus. Sibuk waktunya itu untuk bekerja, untuk mengabdi sama tuannya. Malam-malam, kata teman-temannya, dia tuh udah pernah tidur. Dia senangnya menyendiri, menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, gitu. Orang tua ini, orang siapa?
pemuda hitam ini, masih muda gitu ya. Ibnu Mubarak ingin membawa orang ini. Ibnu Mubarak ingin mengangkat anak ini sebagai anaknya, bukan untuk dipekerjakan. Ibnu Mubarak gitu kan. Tapi begitu orang ini tahu Ibnu Mubarak itu mengambil dia bukan untuk dipekerjakan, begitu dia tahu kalau Ibnu Mubarak itu mengambil dia untuk dijadikan anak, untuk dinikahkan, istilahnya dalam tanda petik untuk mengambil barokahnya gitu ya. Orang ini kan tidak mau gitu. Tidak mau, kata orang ini, kenikmatanku di dunia adalah ketika aku mampu merahasiakan hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala, kata orang ini. Ya kan? Dan doanya ini diijabah, kalau berdoa diijabah. Kan awal kisahnya adalah ketika dia berdoa minta hujan, langsung hujan. Seperti kata Ibnu Mubarak, seperti air ember yang ditumpahkan gitu kan. Doanya ijabah. Nggak ada yang tahu kalau dia orang soleh gitu. Makanya Ibnu Mubarak karena berada di sampingnya, dia tahu, oh ini dia seorang pekerja harus dimuliakan. Nah inilah orang soleh itu ingin memuliakan orang soleh yang lainnya. Ibnu Mubarak mengambil dia sekali lagi bukan untuk dipekerjakan, tapi ingin dijadikan anak. Harus dipelihara tuh orang soleh itu, kata Ibnu Mubarak, ya kan? Nah begitu dibawa, kata orang ini, apakah ada alasan lain engkau membawaku? Kalau bukan karena teman-temanku menceritakan bagaimana keadaanku, bagaimana hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya satu yang kau ketahui. Kata Ibnu Mubarak, ya teman-temanmu bercerita seperti itu dan aku tahu bahwa engkau itu berdoa diijabah. Dia kaget gitu kan, karena pada waktu itu belum tahu kalau di sampingnya itu Ibnu Mubarak. Begitu dia tahu gitu kan, kelezatanku, kenikmatanku di dunia adalah ketika aku bisa merahasiakan hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang engkau tahu. Kata orang ini, Allah itu tidak akan membukakan sesuatu kecuali kepada orang yang diridhoinya. Yani rahasia orang ini. Allah itu tidak akan membukakan hijabnya kecuali pada orang yang dicintainya. Wahai Abdullah Abdurrahman, katanya Ibnu Mubarak ini, aku yakin bahwa engkau adalah orang yang soleh, sehingga Allah membukakan rahasiaku kepada engkau. Tapi sekali lagi kenikmatanku adalah ketika aku merahasiakan hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala, kata laki-laki aswad ini. Kalau engkau tahu, maka nanti semua orang akan tahu. Izinkan aku sholat 2 rakaat, kata laki-laki ini. Kemudian kata laki-laki ini, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia minta kepada Ibnu Mubarak. Dia bertanya kepada Ibnu Mubarak, wahai Ibnu Mubarak, katanya, apakah engkau punya hajat kepadaku? Kata Ibnu Mubarak, tidak. Memang kenapa? Kata orang ini, kata laki-laki hitam ini, saya ingin melanjutkan perjalanan. Perjalanan kemana? Ke akhirat, katanya. Perjalanan ke akhirat. Kemudian, jangan begitu wahai sahabatku, wahai habibi, jangan seperti itu. Aku belum mengambil manfaat darimu, katanya. Aku belum mengambil manfaat darimu. Tidak, sekali lagi aku hanya menikmati hubunganku dengan Allah dalam keadaan rahasia. Berdoa dia, ya Allah, ambil nyawaku saat ini, meninggallah dia, gitu. Bagaimana seorang budak, gitu ya, kalau kita perhatikan, yang sibuk seharinya bekerja, tapi dia masih menyisihkan waktunya semalaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Mubarak saja yang dikenal sebagai orang soleh itu terpukau dengan pribadinya yang luar biasa. Nah, kita ini bukan pekerja yang mati-matian gitu ya. Kita ini tidak sampai dubhulupet sholat gitu ya. Masih bisa sholat, masih. Cobalah, sisakan banyak waktu untuk taat kepada Allah. Sisakan banyak waktu untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pemuda tadi. Doanya diijabah. Kata Ibnu Mubarak, dia itu sudah setara dengan wali katanya. Kata siapa? Kata Ibnu Mubarak, dalam tanda petik wali gitu ya. Karena setiap orang juga bisa menjadi wali asalkan dia taat kepada aturan-aturan Allah, taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai waktu kita yang Allah berikan ini sia-sia karena tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, wa fikrun yajulun fima la yanfa'. Pikiran kita, otak kita dipakai untuk sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Pikiran kita digunakan untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka man kana qablakum. Celaka orang-orang yang terdahulu. Kenapa? Salah satunya adalah kasratus su'al.
banyak bertanya sesuatu yang tidak penting untuk dipertanyakan, gitu. Banyak bertanya untuk sesuatu yang sesungguhnya menjadi jawaban mutlak dari ajaran agama. Contoh misalkan begini. Kalau saya bertanya sama ibu dan bapak, mana yang lebih najis, air mani atau air kencing? Ayo Bu. Mana yang lebih najis, air mani atau air kencing, Bu? Hah? Air kencing kan? Semua sepakat yang najis itu air kencing. Tapi kenapa yang wajib mandi besar air mani? Ya kan? Coba kenapa? Yang najis itu air kencing apa air mani? Air kencing. Gak ada yang mengatakan air mani itu najis. Nabi SAW ketika menemukan air mani yang sudah kering, maaf ya, yang sudah kering di kainnya, Nabi hanya mengkeriknya saja. Hanya mengkeriknya saja Nabi itu. Dan digunakan untuk sholat, gitu. Itu air mani. Sementara air kencing, ketika air kencing netes sedikit, itu harus dicuci pakai air, gitu. Najis air kencing itu. Tapi kenapa yang menyebabkan mandi itu air mani? Betul tidak? Nah, ini susah gitu. Susah, betul tidak? Susah itu. Cari jawabannya itu susah, gitu. Jadi dalam urusan agama ada hal-hal yang bisa memberikan keyakinan setelah kita mengetahui hikmatut tasyri'. Dalam penetapan syariat, gitu ya. Dalam penetapan syariat, ulama sepakat pasti ada hikmatut tasyri', yakni hikmah di balik penetapan syariat. Tapi hikmah di balik penetapan syariat itu bukan jawaban kenapa syariat itu ditetapkan, gitu. Bukan jawaban itu, hikmatut tasyri' itu. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, mengharamkan khamr, mengharamkan judi, mengharamkan satu lagi apa? Darah, ya kan? Ya. Itu hikmahnya kan ada. Kata orang ini, oh itu karena babi banyak ininya. Oh dengan zaman sekarang cacing pitanya bisa dihilangkan kok, gitu kan? Itu akan terus gitu kan? Hikmah itu akan senantiasa ditemukan. Contoh lagi, babi itu pencemburu katanya. Tidak punya cemburu, Bu. Babi itu tidak punya cemburu. Sehingga kalau orang yang banyak makan babi nanti tidak punya cemburu. Gitu. Iya betul, karena memang babi itu kalau disatukan antara dua jantan dan satu betina, maka dua jantan ini akan saling tolong-menolong untuk mendapatkan. Sementara binatang lain kan berebut dulu. Harus ada yang dikalahkan dulu, tapi sementara babi tidak. Babi itu tidak. Oh tapi kan nanti bisa dipisahin mana jantan mana betina, ya kan? Nah ini hikmah tasyri' gitu. Hikmah di balik penetapan syariat bukan jawaban dari kenapa syariat itu ditetapkan. Nah, makanya dalam urusan agama sekali lagi ada hal-hal yang nanti jawabannya diketahui berikutnya dan itu hanya sebatas hikmah, bukan sebatas jawaban, ya. Bukan sebatas jawaban kenapa itu diterapkan. Dan itu bisa menambah keyakinan kita, gitu. Kalau kita sudah hakul yakin atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu akan menambah keyakinan kita, gitu. Tapi kalau kita ingin belajar dari ilmu yakinnya dulu atau ainul yakinnya dulu, maka kita susah untuk sampai kepada hakul yakin. Makanya dalam berislam itu harus hakul yakin dulu, harus yakin sepenuhnya, baru nanti ilmu-ilmunya menyusul yang bisa menambah keyakinan kita. Seperti siwak misalkan. Kenapa Nabi menyuruh siwak, gosok gigi? Hikmahnya nanti banyak. Kenapa Nabi menyuruh istinsak? Itu nanti hikmahnya banyak. Itu akan menambah keyakinan kita setelah terbukti bahwa itu ada manfaat. Kenapa Nabi menyuruh kalau ada lalat dicelupkan dua-duanya, gitu ya? Dan kita jijik gitu ya. Kalau ada lalat nyemplung ke kopi kita misalkan, kata Nabi celupkan gitu. Jangan diminum tapi lalatnya, buang lalatnya, kemudian minum airnya. Itu kata Nabi, jangan jijik gitu. Kenapa? Karena di situ ada antinya gitu. Ada apa? Di satu sayap ada racunnya, di satu sayap ada obat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmahnya kan ketahuan sekarang. Nah, itu harus menambah yakin. Jadi yakin dulu, hakul yakin dulu. Apapun yang dikatakan Nabi itu adalah benar. Dan sementara jawaban-jawaban dan hikmatut tasyri' itu untuk menambah keyakinan kita. Yang kesembilan, wa khadimatun man la yuqarribuka khadimatihi ila Allah wa la ta'udu 'alaika bisahdi dunyak. Pekerjaan yang tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga tidak memperbaiki dunia kita. Nah ini naudzubillah min dzalik ya, ada orang-orang yang bekerja mati-matian tapi dia tidak bisa mendekatkan pekerjaannya, tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Hartanya tidak diinfakkan, hartanya tidak dizakati, dan kemudian dia senantiasa disibukkan oleh dunianya sehingga dunianya saja tidak dan pekerjaannya tidak memperbaiki keadaan dunianya. Kalau kita contohkan di Indonesia, maaf ya kalau saya sebut tukang tukang beca misalkan, maaf ya. Kalau saya sebut tukang beca, itu mah masya Allah gitu, nongkrong di pasar dari pagi sampai sore, udah gitu berkeliling main judi, coba bu, udah susah dunianya, kemudian akhirnya juga luar biasa gitu susahnya. Tapi ada memang sebagian orang yang memang pekerjaannya menjadi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pak tukang beca ya bu ya. Saya pernah mendengar satu tukang beca itu bisa naik haji, berkah hartanya, gitu, berkah hartanya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada yang tukang beca yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam poin ke-9 ini. Di pasar atas, daerah Cimahi, itu ada tukang beca bu. Kalau pagi-pagi itu nongkrong di sebelah pasar, mereka ngariung itu berkumpul 4-5 orang. Mereka itu pegang lidi, ditancepin di itunya, di becanya, nongkrong aja gini, udah gitu ketawa-ketawa, ternyata lagi judi itu. Judinya gimana? Barang siapa lidinya yang dihinggapi lalat, dia yang menang. Coba, itu ada coba akal-akalannya. Akal-akalan orang yang tidak punya duit, judinya seperti itu gitu. Jadi siapa yang lidinya ditempeli lalat, dihinggapi lalat, dia yang menang. Jadi mereka membuat akal, terserah caranya seperti apa. Mau dicelupin ke apa kayak lidinya, mau dicelupin ke apa, yang penting dihinggapi lalat, dia yang menang. Naudzubillah min dzalik. Sudah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ini yang menyebabkan orang itu sia-sia, kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Dan yang terakhir kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, wa khaufaka wa raja'uka liman la nasiyata biyadillah. Rasa takut dan rasa harap terhadap makhluk, kata Ibnu Qayyim. Kalau kita memiliki rasa harap dan rasa takut kepada makhluk, itu sia-sia. Sementara makhluk tersebut semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk sehebat apapun, dia tidak bisa melepaskan diri dari bahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk sehebat apapun, kata Ibnu Qayyim, wala yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Makhluk itu tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wala mautan wala hayatan. Dia makhluk itu tidak bisa mematikan dan tidak bisa menghidupkan. Wala nusyuron, dan tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Rugi kalau kita itu berharap atau takut kepada makhluk. Allah mengingatkan kita, ya ibadi innakum la tablughu dzurran fatudurruni wa la tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, katanya, engkau itu tidak bisa memberikan, engkau itu tidak punya madarat yang bisa memadharatkanku, dan engkau itu tidak bisa memiliki manfaat yang bisa memberikan manfaat kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi law annakum awwalakum wa akhiratukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, andaikan di antara kalian ada yang paling takwa, gitu kan, baik itu dari golongan jin, baik golongan manusia, dan orang paling takwa di antara kalian, semuanya takwa sebagaimana takwanya seseorang di antara kalian, maka tidak bisa memberikan mazada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kemuliaan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, seandainya orang-orang yang di awal kalian dan nanti sampai akhir kalian, baik dari golongan jin dan golongan manusia, ada yang paling buruk dan semuanya itu buruk seperti orang tersebut dari mulai awal sampai akhir, maka sesungguhnya itu tidak bisa merendahkan atau mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki madarat, Allah yang memiliki manfaat. Jangan pernah kita merasa takut, jangan pernah kita merasa roja kepada seseorang. Sekali lagi, rugi. Makhluk itu tidak memiliki apa-apa.
Makhluk itu tidak memiliki pujian. Pujian mereka hanya di lisan. Pujian mereka hanya di pandangannya saja. Sekali lagi, harapan kita, rasa takut kita hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih berharap sama makhluk, kalau kita masih roja sama makhluk, kata Ibnu Qayyim, itulah hal yang terakhir yang membuat kita sia-sia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ustaz Gun dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hal-hal yang sia-sia ya. Sia-sianya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Sunda ya, teman-teman. Kalau saya kalau sia-sia itu artinya kamu dalam bahasa Sunda. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan dari ibu-ibu, bapak, Kang Layar satu. Ibu-ibu tidak ada. Sebelah kiri saya. Tadi waktu saya bercerita tentang tukang beca yang judi itu yang paling keras tertaunya Pak Iman ya. Saya curiganya itu ingat pengalaman masa lalu gitu ya. Saya tahu Pak Iman selalu menang terus kalau judi lidi Pak Iman itu. Tahu alasannya kenapa lahan selalu datang ke punya Pak Iman? Karena sebelum ditacapkan dihah dulu oleh Pak Iman dia ke mulutnya, jadi langsung datang alatnya. Ya kan ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk Ustaz Gun. Tadi dikatakan senang Allah itu senang melihat harta yang digunakan yang terlihat. Kemudian zakat rumah yang besar. Kemudian pertanyaan saya begini, kalau misalkan Pak Baza itu rumahnya banyak, tadi seperti dikatakan, katakanlah sampai, tapi tidak diisi rumahnya itu, salah satu akan tetapi dizakati, walau betapa besarnya tapi dizakati, hukumnya bagaimana? Apakah itu membawanya ke tempat yang tidak terpuji, kalau misalnya jadi dosa, tapi zakatnya itu dibayar sepenuhnya, apakah itu ibadah zakatnya diterima oleh Allah dan dengan ikhlas misalkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Mau dari situ? Boleh? Tinggal di... Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pertama, tentu zakat ini diterima. Gini, Pak. Harta ini tadi saya hanya mengibaratkan bahwa harta yang bergerak dengan harta yang tidak bergerak, maka beban yang dibebankan gitu ya sama orang tersebut jauh lebih besar gitu untuk harta yang tidak bergerak. Tentu kalau misalkan orang ini menzakati kemudian mengeluarkan sedekahnya dari itu tentu tetap terpuji, tidak menjadikan orang tersebut menjadi tidak terpuji karena banyak harta, enggak. Karena kan dari harta tersebut dia melakukan zakatnya, dengan zakat tersebut zakatnya bisa bermanfaat sama orang-orang, ini termasuk bagian dari kebaikan juga. Cuman yang digarisbawahi oleh saya adalah bagaimana Islam itu sebenarnya ingin memberikan harta itu manfaat gitu, jangan sampai diam. Makanya gini, dalam Islam harta yang tidak digunakan gitu ya, harusnya kan jadi milik negara gitu. Misalnya ada tanah kosong gitu. Berapa tahun kalau tidak salah saya lupa lagi ini. Itu harus jadi milik negara tanah tersebut gitu. Harus diberikan kepada negara. Tapi kalau di Indonesia kan jangan dikasih ke negara, Pak. Gitu ya. Ini kalau misalkan di Islam gitu ya. Jadi tanah yang tidak digunakan selama beberapa tahun, maka tanah itu harus jadi milik negara. Kenapa? Karena menginginkan bahwa tanah tersebut, harta tersebut berjalan berputar. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, tentu tidak menjadikan orang tersebut menjadi tidak terpuji. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal yang terbaik gitu ya. Ini mengeluarkan zakatnya secara full. Insya Allah itu termasuk bagian dari albir, kebaikan gitu. Kebaikan insya Allah tetap menjadi kebaikan. Kita juga barangkali bisa harus jangan melupakan kebiasaan yang terjadi di Indonesia
saya punya saudara misalkan rumahnya itu diisi oleh seseorang. Kemudian ketika anaknya datang dari luar negeri untuk mengisi itu, yang mengisi itu minta ganti rugi, walaupun tidak ada perjanjian itu, diberi kebaikan tanpa bayar misalkan itu, ya kan kami katanya kalau dipindahkan dari sini kemana katanya, harus ngontrak, sedangkan saya tidak mampu katanya. Itu kenyataan seperti itu biasanya membuat orang yang punya rumah yang sedang keluar negeri misalkan itu menjadi jerah, khawatir itu, oke, jangan-jangan nanti minta ini seperti yang dialami itu katanya. Itu jadi bahan pertimbangan membuat orang yang, saya punya saudara misalkan yang waktu keluar negeri itu rumahnya itu dibiarkan kosong. Karena kalau di itu kan katanya kapok, katanya mang itu kayak jadi korban, katanya harus mengeluarkan uang karena begitu kenyataannya. Gini Pak, kalau kasus tadi sebenarnya itu kan rumah itu kosong bukan karena rumah investasi, tapi rumah tempat tinggal yang memang kita tinggalin karena kita sementara ke ini misalkan gitu. Jadi sebenarnya kalau zakat itu hanya diperuntukkan bagi rumah kedua istilahnya gitu, rumah kedua yang menjadi simpanan, bukan rumah kedua yang biasa ditempati. Seperti gini misalkan, ada orang yang pulang pergi Bandung Jakarta, di Bandung punya rumah, Jakarta punya rumah, dua-duanya dipakai, dan ini nggak kena zakat sebenarnya, gitu. Walaupun tidak full time itu dipakai. Walaupun tidak full time, karena tetap dipergunakan sebagai rumah, gitu. Kalau yang tinggal di luar negeri misalkan bagaimana? Punya rumah di Indonesia misalkan, biarkan kosong, kemudian ke sana pulang 3 bulan misalkan diisi, kemudian itu kembali tetap lagi. rumahnya kan bukan rumah investasi itu. Itu bukan rumah investasi. Yang jadi komoditas zakat itu adalah rumah investasi. Yakni rumah yang hanya kan yang tahu niat itu adalah orang yang bersangkutan. Ini rumah investasi apa rumah yang buat dipakai. Meskipun misalkan dia memakai sesekali, tapi niatnya itu hanya syarat, nah ini kan juga nggak betul juga gitu. Gitu. Jadi maksudnya adalah walaupun rumah itu kosong, misalkan dikosongkan beberapa bulan, tapi itu sebagai rumah Tetap rumah tinggal. Rumah tinggal itu tidak terkena zakat. Itu tidak terkena zakat. Yang kena zakat adalah rumah investasi. Rumah investasi. Allah maha. Terima kasih Mbak Yat pertanyaannya. Masih ada pertanyaan? Tampaknya tidak ada ya, karena Pak Iman sudah bolak-balik, udah menang main judi ini dari Pak Iman ya. Bapak Berhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini kajian ahad pagi kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa pada Majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi mulai dari awal sampai akhir ada manfaat bagi kita untuk semakin menambah ilmu kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengumuman dari Pak Barja Perwira, katanya mengundang warga Wesel untuk menghadiri Family Day. Perwira di Pak Barja di mana, di Yara River ya? Di Alexander apa itu? Avenue yang di pinggir sungai itu. Iya, di sana katanya siapa Pak Barja akan barbecue barja guling. Dan seperti biasa nanti sore kelas bahasa Arab dimulai jam 6 atau jam 6.30 insya Allah ya. Akan kembali setelah minggu yang lalu absen. Demikianlah berahmatullah, terima kasih kepada ibu bapak yang sudah membawa makanan. Begitu juga kepada bapak yang menyediakan makanan, baik Roman CS. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh bagi kita. Mohon maaf pada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.